maka ada prinsip-prinsip, ada prinsip-prinsip mendasar yang harus kita pahami dan harus kita miliki untuk bisa meneladani kehidupan para sahabat. Ini diantaranya ditulis oleh As-Sahih Syekh Abdul Azam. Beliau menulis prinsip-prinsip utama di dalam memahami kehidupan para sahabat agar hidup kita menjadi baik. Apa prinsipnya itu? Jadi sama ya, dalam kita mencapai apapun dalam urusan dunia, untuk mencapai sesuatu ada parameter-parameter utama ya, ada prinsip-prinsip utama yang tidak boleh dilanggar apapun. Untuk urusan dunia juga begitu. Untuk sampai pada kapasitas tertentu, untuk sampai pada tujuan tertentu, itu ada prinsip-prinsip utama yang harus dimengerti, harus dijaga dan dijalankan. Begitupun ketika kita ingin meneladani para sahabat ya. Dalam meneladani para sahabat juga seperti itu. Ada prinsip-prinsip utama yang harus kita pahami ya, supaya akhirnya kita betul-betul bisa mencapai sifat-sifat keutamaan atau kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat. Tapi sebelum saya masuk kepada prinsip utama itu, saya ingin kasih contoh. Kasih contoh tentang apa sih keutamaan para sahabat. Nah, tadi kan dikatakan apa? Diridhoi, diterima taubatnya, diberi gelar manusia terbaik. Kenapa begitu? Memang apa yang mereka lakukan? Apa keutamaan mereka sehingga Allah muliakan begitu? Nah, coba kita lihat sifat karakter yang mereka miliki sehingga mereka dimuliakan oleh Allah. Lihat di dalam surat ke-48 ayat yang ke-29. Di dalam surat ke-48 ayat ke-29 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. Lihat. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu. Lihat, orang-orang yang bersamanya, yaitu siapa? Para sahabat. Para sahabat itu, lihat digambarkan oleh Allah. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Para sahabat itu punya sifat apa? Keras kepada orang kafir, tapi berkasih sayang sesama orang beriman. Lihat, ini tadi kelompok yang Allah katakan apa tadi? Dimuliakan, diterima taubatnya, diridhoi. Ternyata karakternya apa? Satu, keras kepada orang kafir. Yang dimaksud keras itu apa? Di sini maksudnya. Ya, keras di sini maksudnya bukan keras fisik. Kalau ketemu orang kafir kita pukulin, bukan begitu maksudnya. Keras di sini maksudnya keras dalam prinsip. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Lihat, tidak ada apa? Tidak ada kompromi. Keras. Sikapnya tegas gitu. Itu para sahabat itu begitu. Loyalitasnya sangat jelas, walaknya sangat jelas, dan mereka berkasih sayang, bela membela, tolong menolong, dukung mendukung sesama orang beriman. Nah, lihat ya. Inilah kenapa Allah banggakan mereka. Loyalitasnya sangat jelas kan. Satu. Yang kedua, sifat mereka apa? Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat para sahabat itu senantiasa ruku, senantiasa sujud, mencari ridho dan karunia Allah. Sifat mereka yang kedua adalah rajin ibadahnya. Akidahnya kuat, prinsipnya kuat, kemudian apa? Ya, loyalitasnya kuat, kemudian ibadahnya juga rajin. Rajin sekali. Kau senantiasa lihat mereka itu rajin ibadah. Banyak sekali ibadah, mereka sujud, ruku dan ibadah-ibadah yang lain. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Yang ketiga, nampak jelas di wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Yang dimaksud apa? Kelihatan orangnya itu orang yang idealis, orangnya itu orang yang ahli ibadah. Ya, kelihatan sekali pribadinya, karakternya, dari tutur katanya, dari sikap-sikapnya kelihatan ini orang idealis. Orang ini begitu kuat ibadahnya. Itu yang dimaksud nampak pada wajahnya bekas sujud. Itu yang dimaksud. Ya, kan kelihatan itu para jamaah sekalian. Orang yang ahli ibadah, orang yang punya prinsip yang kuat itu kelihatan dalam sikap dan perbuatan. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Demikianlah Allah gambarkan mereka di dalam Taurat dan di dalam Injil. Seperti apa? Para sahabat itu digambarkan kazar'in akhraja sat'ahu, seperti pohon yang mengeluarkan tunas. Lihat. Seperti pohon yang mengeluarkan tunas,
fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi. Tunasnya makin lama makin besar, makin kokoh, makin kuat di atas pokoknya, di atas sumber utamanya. Sampai-sampai yu'jibu zurra'a, sampai-sampai membuat takjub penanamnya. Yang menanamnya takjub sekali melihat pohon yang baik itu, yaitu Rasulullah. Rasul sebagai penanamnya melihat pribadi sahabat yang idealis, yang ibadahnya rajin, yang kelihatan karakternya. Rasul bangga melihatnya, senang sekali para sahabat ini punya pribadi yang makin baik. Tapi pada saat yang sama, apa yang terjadi? Liyaghiza bihimul kuffar, membuat jengkel orang kafir. Ini hukum pasti para jamaah sekalian. Ini kita harus ngerti. Semakin kita istiqomah, semakin kita militan, semakin dicintai oleh Allah, tapi semakin dibenci sama orang kafir. Itu hukum pasti. Gak mungkin terbalik para jamaah sekalian. Manusia paling mulia di muka bumi ini, coba lihat, manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah. Begitu hebat iman dan ibadahnya, tapi Rasul dicaci maki, dihujat. Dihujat apa? Orang gila, tukang sihir, dilempari kotoran, diperangi, beberapa kali mengalami uji coba pembunuhan. Itu orang paling baik di muka bumi. Dia makin baik, makin konsisten, tapi pada saat yang sama makin dibenci sama musuhnya. Itu hukum pasti. Jadi kalau ada orang muslim kok dipuji-puji, dibela-bela sama orang kafir, itu aneh. Itu sudah pasti, kalau dia dibela, dipuji sama orang kafir, pasti dibenci sama Allah. Gitu. Kenapa? Karena orang kafir itu memuji karena ada kesamaan, sama sifat kamu sama saya. Nah, kamu saya puji, saya kasih penghargaan. Itu kan aneh. Misalnya, ya, kok bisa-bisanya presiden kita dikasih penghargaan Kesatria Salim Agung, gitu misalnya. Itu ada penghargaan Kesatria Salim Agung. Dan itu kalau kita pelajari latar belakangnya, Kesatria Salim Agung itu apa? Coba pelajari kita. Kesatria Salim Agung itu adalah penghargaan yang diberikan bagi jenderal-jenderal Nasrani yang berhasil membantai ribuan kaum muslimin. Coba pelajari. Itu tidak mungkin tidak punya latar belakang. Kemudian belum lama dapat penghargaan lagi. Penghargaan berhasil menjaga kerukunan umat beragama. Siapa yang ngasih penghargaan? Orang-orang Yahudi. Rasul saja, ini orang paling terbaik di muka bumi ini. Bayangkan, apa kita merasa lebih baik dari Rasul? Rasul itu orang paling terbaik di muka bumi, tapi yang ada Rasul ya dimusuhi, dicaci maki sama orang-orang kafir itu. Bukannya Rasulullah tidak berbuat baik, justru Rasul sangat baik sekali, berlaku baik kepada mereka, tapi toh tetap ya disikapi tidak baik. Nah, itu juga yang terjadi kepada para sahabat. Bagaimana mereka makin militan, tapi pada satu saat yang lain itu yang terjadi. Ini makanya bayangkan, kelompok seperti itu Allah kategorikan umat terbaik, diridhoi dan diterima taubatnya. Ini salah satu karakternya. Lihat sifat sahabat yang lain. Lihat sifat sahabat yang lain di dalam surat ke-59, kita buka. Di dalam surat 59 ayat ke-9 sampai ayat yang ke-10. Dalam surat Al-Hasr Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelumnya, yaitu orang-orang Ansor, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansor itu mencintai saudaranya yang berhijrah. Orang Ansor sangat cinta kepada Muhajirin. Padahal orang Muhajirin itu saudara bukan, keluarga bukan, kerabat bukan, tapi dia cinta sekali sama saudaranya. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Orang-orang Ansor itu kalau memberi nggak ada interest pribadi. Betul-betul dia memberi karena ikhlas. Lihat sifat sahabat. Dia bisa mencintai saudaranya dan mencintai dengan ikhlas, membantunya dengan ikhlas tanpa ada interest pribadi. Bahkan, lihat, para sahabat itu punya sifat apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka bisa mementingkan saudaranya dari dirinya sendiri meskipun pada saat yang sama dia sendiri butuh. Coba kira-kira kita bisa gitu nggak? Mementingkan saudara dari diri kita sendiri, padahal pada saat yang sama kita punya
kebutuhan. Itu sulit para jamaah sekalian. Kalau kita membantu orang lain, kebetulan memang kita lagi lapang, lagi bisa, itu biasa nilainya. Tapi ketika kita sendiri punya keperluan, kita bisa utamakan orang lain, di situ baru istimewanya. Seperti terjadi dalam kisah perang Yarmuk, itu seperti itu, ya. Di dalam perang Yarmuk itu, ketika selesai pertempuran, maka tim logistik, tim medis memeriksa, ya, keadaan lapangan, didapati ada sahabat yang sekarat, ya. Ketika ingin ditolong dan diberikan bantuan, tiba-tiba orang sekarat ini, yang sahabat ini mengatakan, saya dengar ada suara di sana, minta tolong, sana dulu, tolong yang sana dulu. Padahal dia sendiri dalam keadaan sekarat dan butuh pertolongan. Dia bisa pentingkan yang lain dulu, di sana ada. Maka tim ini berangkat ke titik berikutnya. Ketika akan ditolong, sama orang yang akan ditolong juga mengatakan itu. Aku mendengar ada di sana, minta tolong, sana dulu, sana dulu. Padahal mereka sedang kritis, terluka dan butuh bantuan. Tim ini bergerak ke titik berikutnya, tapi ketika datang sudah nggak keburu. Titik berikutnya itu orangnya sudah meninggal. Dia balik ke titik sebelumnya, sudah meninggal. Balik lagi ke titik yang pertama, sudah meninggal. Bayangkan, dalam kondisi terdesak masih bisa mementingkan orang lain. Itu karakter para sahabat. Dan mereka adalah bukan orang-orang yang kikir. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka orang yang beruntung. Mereka bukan orang kikir. Mereka sangat dermawan. Lihat, itu ciri keutamaan para sahabat. Di tengah kehidupan masyarakat yang makin apa? Makin individualis, ya, nggak mau peduli kanan kiri. Kehidupan metropolis itu begitu. Nah, sahabat justru mampu menunjukkan sikap saling bela-bela, tolong-menolong, dan saling mementingkan saudaranya. Kemudian di ayat ke-10-nya kita lihat sifat sahabat yang lain di ayat ke-10-nya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sifat sahabat berikutnya apa? Saling mendoakan di antara mereka. Saling mendoakan. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa saudara kami, ya Allah, yang terlebih dahulu beriman. Jangan kau jadikan dalam hati kami ada kedengkian. Jadi di antara sifat sahabat itu saling mendoakan. Jadi kita kalau doa, para jamaah sekalian, kalau berdoa jangan isinya cuma buat diri sendiri. Doakan yang lain. Para sahabat itu terbiasa begitu. Doakan umat Islam yang lain. Semoga dibela, ditolong, dimuliakan. Jangan jadikan di antara kami ada kedengkian. Jangan sampai terjadi perpecahan. Ya, jangan sampai terjadi perselisihan. Mereka ingin bagaimana tetap dalam keadaan solid. Mereka jaga keutuhan di antara mereka. Nah, itu contoh. Beberapa contoh saja kenapa mereka dimuliakan oleh Allah tadi. Disebut orang terbaik, diridhoi, kemudian diterima taubatnya lantaran sifat-sifat utama yang ada pada diri mereka. Nah, maka tadi saya katakan, kalau begitu caranya bagaimana supaya kita bisa mengarah ke sana, ya, punya sifat-sifat yang baik itu, dan akhirnya kita juga dimuliakan oleh Allah, ya, yang Rasulullah dan Allahnya memberikan jaminan, inilah garansi umat yang terbaik.